Dan Allah tahu, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayang yang di bumi, sayang di langit akan menyayangi. Dakwah Rasulullah SAW 1400 tahun lewat, ribuan kilometer tembus ke hati kita. Ya, kita tidak pernah lihat rekamannya, tidak lihat videonya, tidak dengar suaranya, tapi kenapa kok menghujam ke hati kita? Nah itu yakinlah kasih sayang syariatnya. Beliau sangat menyayangi umatnya. Kita ini memang kutang kati tayang, ya. Apa? Ya wajah kurang kasih sayang, kutang kati tayang. Jangan sia-sia hadirin. Kalau pendakwah kurang kasih sayang, dia akan ujub. Dan itu membahayakan diri kita sendiri. Tidak aman. Ingat satu kata kunci ya, kita ini tidak aman. Karena kita tidak punya amalan yang bisa diandalkan. Sholat tidak khusyuk, sedekah, kita lihat saja nanti hasilnya seperti apa. Ya, kalau kenceng dikumpulkan udah jelas sekali itu ya. Tidak sebanding dengan jajanan saudara dan sebagainya. Ini tidak boleh suudon, tapi fakta hadirin ya. Kemudian saum, ada yang hari ini Senin Kamis saum tapi di bus tidak saum matanya, tidak saum telinganya. Kita zikir cuma lisan, ya kan? Quran sibuk dengan hafalan tapi kurang paham, apalagi mengamalkan. Padahal kan tingkatannya baca, paham, amalkan, hafalkan. Kita ngajlok, langsung menghafalkan, padahal belum bisa baca. Rumit nih hadirin. Kalau langsung menghafal belum bisa benar baca, hutang 3. Hutang belajar, hutang paham, dan hutang amal. Kalau udah bisa ilmunya ngapalin, kalau enggak hati-hati, ujub. Ujub ini menghancurkan, makanya hampir amalan-amalan kita pun tidak aman bagi kita karena berpeluang untuk jadi penyakit hati. Benarkah? 1, jangan ujub dengan segala kebaikan, amal, iman yang kita miliki karena ini min fadli rabbik. Yang kedua, jangan mudah menghakimi orang, memvonis orang, apalagi mengambil hak Allah, menentukan sorga dan neraka. Oh, ini neraka. Bisa jadi kata-kata itu yang membuat dia jadi ahli neraka. Ya, Allah sayang kepada yang dia ciptakan. Ada memang yang divonis neraka oleh Al-Quran. Kita baru berani kalau yang memang divonis oleh Allah, tapi bukan divonis oleh kita. Nah yang ketiga, kita tidak boleh putus asa di dalam berdakwah. Karena dakwah itu, karena bulak-balik hati itu adalah pekerjaan Allah, bukan pekerjaan kita. Jadi kalau ada suami yang istrinya belum soleha, kita nggak bisa ngebulak-balik hati istri. Pertama tahu juga enggak hatinya di mana. Terus bagaimana caranya? Kita tidak diberi kuasa ya yang tadi itu laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Bukan kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, Allah yang memberikan petunjuk. Jadi dakwah itu apa? Dakwah itu adalah kita memperbaiki diri dan mengajak orang lain. Fadzakir innama anta mudzakir. Kita perbaiki diri sehingga menjadi bukti indahnya Islam. Kita ajak orang lain, perkara dia jadi atau tidak itu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan patah semangat. Dengar itu yang viral imam di Kuwait yang salah baca, lupa bacaannya. Kemudian beliau sesudah selesai sholat dilihat siapa yang mengoreksi bacaan. Ternyata kakek-kakek sudah sepuh. Kek, maaf, kakek hafal Quran? Insya Allah.
Kakek dari kecil hafal Quran? Oh tidak. Saya bahkan baru usia 60 tahun. Baru belajar dan menghafal Quran. Bagaimana mungkin kek? Sudah tua kan susah. Mungkin syariatnya karena ibu saya tidak pernah meninggalkan satu amalan. Sampai meninggal. Apa itu amalan ibu? Ibu selalu mendoakan saya agar saya jadi hafiz Quran. Ibunya meninggal, anaknya belum. Sampai sekian puluh tahun kemudian anaknya 60 tahun, turun tuh hidayah Allah untuk menghafal Quran. Hafal tuh. Coba. Delaynya 20 tahun menurut kita. Jadi kita tidak tahu. Ada anak yang pemabok, yang ceritakan dulu ya. Bukan. Jadi senang mabok. Ibunya diremehkan oleh tetangganya. Tapi tidak pernah putus asa. Nyambut anaknya yang mabok. Tidak marah. Karena takut Allah jadi marah kepada anaknya. Kalau orang tua murka, Allah bisa murka. Saya ingin Allah sayang ke anak saya. Saya tidak suka kepada maboknya. Tapi kepada ini anak saya. Darah daging saya. Saya tidak mau anak saya dilaknat oleh Allah. Ditunggu anaknya pulang sambil bawa ember pakai air hangat dan handuk kecil. Pulang, dilap, dibersihkan. Sambil berlinang air mata tobat. Ya Allah ampuni saya. Ini anak jadi seperti ini, saya yang salah. Belum jadi orang tua yang amanah. Tidak jadi contoh yang baik, tidak mendidik dengan benar, tidak sungguh-sungguh menumpahkan kasih sayang. Ya Allah jangan murkai anak saya, ini karena kesalahan saya. Allah menyaksikan air mata ibu. Allah tahu lubuk hati yang remuk, hancur, mengakui innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah amat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Turun hidayah, tobat tuh anak. Makanya jangan jengkel hadirin. Jengkel mah ada ya, tapi jangan putus asa maksudnya. Kita tidak tahu kapan Allah akan membalikan hati. Ya Bu, Bu, Ibu kalau punya suami yang belum sesuai dengan harapan, jangan putus asa. Karena yang membolak-balik hati adalah Allah. Perbaiki diri aja Bu. Bu, jawab atuh hadirin, jangan bikin jengkel ya. Pak, sing soleh ya. Gak bisa ngebulak-balik hati. Pokoknya mah kalau ada kepahitan di rumah, urusan keluarga, kata kuncinya adalah air mata tobat.